Selamat datang di podcast Movie Corner Indonesia. Podcast yang membahas tentang rekomendasi film, series di platform video on demand kesayangan kalian. Bersama saya Irsan 56. So, let's get started. Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang rekomendasi film original Netflix yang berjudul The Social Dilemma. Nah, buat lo orang yang belum pada punya akun Netflix, langsung bikin aja karena murah. Udah gak semahal dulu. Dan langsung aja kita ke pembahasan. Film The Social Dilemma ini bercerita tentang bagaimana cara social network bekerja dan penggambaran tentang dampak yang diberikan teknologi dan sosmed kepada masyarakat. Nah, himbauan-himbauan ini itu disampaikan dari para expert atau para mantan developer Google, Facebook, Twitter, Pinterest, dan expert-expert akademisi lainnya. Nah, yang menarik di sini, di film ini digali tentang pengalaman expert apa yang mereka rasakan gitu loh ketika mereka bikin suatu AI untuk memajukan aplikasi atau sosmed yang lagi mereka garap. Contohnya ini salah satu dari orang Pinterest, dia bilang ketika di kantor dia berpikir keras gimana caranya dia bisa mengembangkan Pinterest gitu. Terus ketika dia udah selesai dari kantor, dia jalan pulang, dia masih kepikiran apa yang harus gue bikin. Dan ketika dia masuk ke rumah, ironinya adalah bukannya dia main dengan anaknya atau memberikan waktu dengan keluarga atau bahkan beristirahat yang cukup, dia ngebuka handphonenya lagi dan nge-scroll sosmed, nge-scroll Pinterestnya untuk cari solusi gitu apa yang dia cari di kerjaan. Nah, dari situ yang bikin dia sadar bahwa kayaknya ada yang salah deh untuk hal ini, untuk apa yang gue lakuin gitu. Nah, contoh kasus lain kalau yang gue alamin, gue pernah pagi-pagi itu yang gue cari pertama bukan minuman, bukan kacamata gue ketika bangun tidur. Gue langsung cari handphone, gue langsung kepo apa sih yang lagi ada di Instagram, apa sih yang lagi ada di Twitter, gitu-gitu. Nah, gue ketika si CEO atau orang Pinterest ini ngebahas itu, gue langsung sadar juga, dang, selama ini gue pernah loh ngelakuin hal bodoh, dalam tanda kutip bodoh, seperti yang dia lakuin gitu loh. Gue cuman fokus ke handphone dan gue mulai mengabaikan sekitar. Nah, itu digambarin dengan ilustrasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim produksi dari The Social Dilemma kepada para expert atau mantan developer Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Terus yang menarik lagi, mereka juga ngebahas tentang gimana para remaja atau Gen Z mulai bersikap di era sekarang. Nah, para Gen Z ini mulai menganggap penilaian orang lain penting dan angka-angka analytics itu penting. Jadi mereka terlalu ketergantungan gitu ya di angka likes, komen, subscribe, share gitu-gitu. Bahkan menurut penelitian lebih lanjut itu berdampak kepada sikap untuk tidak berani ambil resiko di dunia nyata. Gue nggak kebayang sih kalau itu beneran terjadi. Tapi ketika gue mengevaluasi diri gue gitu ya kan, gue ngerasa gitu kayak gue mulai ke arah sana, ke arah mulai tidak berani ambil resiko. Kayak gue maunya yang nyaman-nyaman aja gitu. Nah, anyway, di film Social Dilemma ini juga ngebahas tentang penyebaran berita di search engine. Dan di situ ada jawaban kenapa kalau kita search suatu berita gitu ya kan, banyak berita yang bias
sampai kita bingung nentuin yang mana berita yang fakta, yang mana yang hoax. Bahkan pada zaman sekarang kalau lo lihat beberapa minggu ke belakang gitu atau beberapa hari ke belakang, mulai banyak tuh berita-berita yang dari sumber terpercaya tapi bias. Nah, jawaban di film ini tuh cukup mind blowing menurut gue, men. Dan kalau dari penjelasan gue tadi terkesan ribet apa gimana, jujur film ini tuh dikemas secara sederhana banget dan apik. Karena di situ juga ada ilustrasi cara kerja artificial intelligence dalam menentukan apa yang kita search atau apa yang kita cari atau memprediksi langkah kita selanjutnya. Nah, itu kan serem banget sebenarnya. Nah, kalau menurut gue nih, ini film sebenarnya lebih mirip kayak Wreck-It Ralph versi advance gitu. Jadi kalau lu sempet nonton Wreck-It Ralph 3, dia ngebahas tentang betapa hancurnya dunia ini terhadap likes dan share dan subscribe lain-lainnya itu. Nah, ini versi advance-nya. Jadi masih adalah pembahasan yang mirip-mirip kayak Wreck-It Ralph 3. Nah, versi lainnya, film The Social Dilemma ini mirip kayak seriesnya Netflix, Black Mirror. Nah, cuman si Black Mirror ini jadi versi light-nya gitu. Jadi Social Dilemma itu versi santainya daripada film Black Mirror yang menurut gue itu cukup ekstrim ya dalam tanda kutip. Kayak gitu. Nah, yang gue dapet dari film ini, salah satu pesan moralnya adalah jangan mau kita disuapin sama robot atau sama AI di sosial media atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Cari apa yang sebenarnya mau lo ketahui atau pengetahuan apa yang mau lo cari di internet gitu loh. Bukan cuman disuapin sama robot. Disuapin di sini artinya tuh kayak lo buka YouTube, yang lo buka tuh tombol home gitu. Yang lo buka tuh sub menunya tuh home, bukan subscription, bukan langsung ke search bar. Nah, kalau lo searching home itu rekomendasi semua tuh dari search engine. Nah, disitulah sebenarnya perangkap dalam tanda kutip yang disiapkan AI di sosmed supaya kita meluangkan waktu lebih banyak menggunakan sosmed itu. Nah, contoh lain bisa dicek di Twitter sama Instagram. Ingat guys, pada zaman dulu post di Instagram itu berdasarkan urutan waktu. Lu pasti ngerasa kan kalau sekarang urutannya udah ngacak. Dan di Instagram itu udah berdasarkan apa yang lu like, apa yang lu share, apa yang lu save, dan siapa yang sering lu ajak interaksi, dalam artian siapa yang sering lu DM, siapa yang sering lu lihat historinya. Nah, di Instagram tuh udah mulai kayak gitu, dan di film ini ada penjelasannya kayak gitu. Contoh lain Twitter untuk tweet di home kita bisa kita atur mau yang trending atau hot yang lagi diomongin gitu ya kan sama teman-teman kita, atau kronologi waktu. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan urutan waktu postingannya. Karena apa? Karena gue ngelihat postingan itu nggak random, nggak ngacak berdasarkan apa yang lagi trending. Gue ngelihat sesuai dengan kayak, oh temen gue jam segini lagi gini, oh temen gue lagi seneng bahas ini di siang hari, terus malamnya tiba-tiba dia ngablu atau halu gitu-gitu ya kan. Nah, kalau lo ganti sesuai apa yang trending atau sesuai apa yang lo suka, misalkan lo suka halu, di Twitter lo akan ngebacanya yang halu terus, ngebikin jadi semacam bubble bias gitu, ngebikin semacam boundaries dimana lo cuman bisa ngelihat apa yang lo suka, bukan kenyataan yang lo lihat. Pokoknya kalau lo nonton film ini, lo akan ngerasa deh, ngerasa sesuatu dan sadar akan sesuatu. Nah, kalau gue sih tadi sadar terhadap beberapa hal yang gue sebutin ya. Nah, gue nggak mungkin sih bahas yang lain-lain dan lanjutannya karena gue takut spoiler.
Anyway, rating pribadi gue untuk film ini di 8,5/10. 8 lah, 8 ya, iya. Rating pribadi gue untuk film ini 8/10. Kenapa 8/10? Karena ini film dokumenter dan pace-nya cukup cepat. Mungkin orang yang gak biasa nonton dokumenter gak akan memperhatikan itu. Terus banyak bahasa-bahasa yang teknis gitu, bukan bahasa-bahasa sehari-hari, tapi masih bisa dimengerti gitu. Cuman mungkin kalau lo gak familiar banget jadi agak bingung. Bahkan subtitlenya juga gak nolong ya. Ini subtitlenya kayak mengartikan secara harfiah. Gue agak benci sebenarnya. Mohon maaf nih Netflix Indonesia, tapi itu yang gue rasain. Terus apalagi ya, kayak itu aja cukup untuk rekomendasi The Social Dilemma. Ya film ini cocok lah buat ditonton sambil PSBB lanjutan, biar lu sadar apa yang sebenarnya baik buat lu itu nggak ada di internet. So, oke, kayaknya segitu aja dari gue terkait dengan pembahasan film Social Dilemma ya. Mungkin lu orang mau ngasih rekomendasi tentang film atau series yang perlu gue tonton atau gue review, bisa DM langsung ke @irsan56 di Instagram. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.